Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan
Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Terusan Persikoja yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah minggu pada hari ini. Mari kita bersaat hening sejenak. Pada saat ini, Tuhan kembali memanggil kita semua untuk bersekutu bersama. Walaupun kita belum bisa beribadah di gereja, marilah kita senantiasa bersyukur
atas semua yang telah Dia berikan dalam hidup kita. Saat ini kita datang untuk menyembah dan memuliakan nama-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Beserta saudara juga. Umat Tuhan, kerajaan sorga kerap dipahami sebagai suatu realitas yang nanti akan dinikmati oleh orang-orang Kristen pada suatu saat nanti. Namun demikian, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kerajaan sorga itu bukan semata-mata sesuatu yang baru akan datang kelak, tetapi juga sudah ada di tengah manusia. Itu berarti kita diingatkan bahwa iman kita kepada Tuhan adalah iman yang mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu dalam kehidupan keluarga kita, lingkungan kita, studi kita, pekerjaan kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami sadar seringkali terjebak pada pola hidup yang sesuai dengan standar yang berlaku di dunia, bukan pada standar nilai-nilai kerajaan sorga. Tingkah laku kami, tutur kata kami, pola pikir kami, seringkali tidak memperlihatkan kami sebagai warga kerajaan sorga. Sebab kami menganggap bahwa kerajaan sorga belum hadir, baru pada suatu saat nanti akan terjadi. Ampunilah kami yang berdosa. Kami sering gagal menghayati iman yang konkret dalam hidup sehari-hari. Mampukan kami agar bisa menghidupi prinsip dan nilai kerajaan sorga, kini dan di sini. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Kristus kasihani,
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari 1 Korintus 1 ayat ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bila Tuhan kehendakmu, kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendakmu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhanku yang lemah. Segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kami ketika kami dapat kembali merasakan perjumpaan kami dengan Tuhan melalui ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Meskipun kami masih ada di rumah kami masing-masing, tapi sungguh kami merasakan penyertaan Tuhan yang tiada habisnya dalam hidup kami. Itu sebabnya biarlah dengan rasa syukur dan sukacita saat ini kami mau memberikan diri kami, hati kami, untuk kembali diingatkan oleh firman-Mu. Firman-Mu yang sebentar mau kami baca, kami dengar, kiranya boleh menjadi pengingat bagi kami, menjadi koreksi bagi diri kami, sehingga kami makin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasannya ya Bapa, agar dalam segala apa yang disampaikan, semua berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah melalui firman-Mu hari ini, Engkau sendiri yang berbicara dalam hati dan pikiran kami. Bersabdalah pada kami, Bapa, kami siap mendengarnya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai dengan 52. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya, mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda ditanya bagaimana sikap Anda jika berjumpa dengan seorang presiden? Bagaimana sikap saudara kalau berjumpa dengan presiden? Gimana Pak? Kalau ketemu presiden? Jaim? Pak Ailim? Senang dan bahagia, itu aja? Jaim dan bahagia? Kita tanya generasi yang lebih muda ya, pasti beda jawabannya. Kalau ketemu presiden gimana, Stephen? Gugup. Kalau yang perempuan? Nah, kan beda ya jawabannya. Segera ambil HP ya, buka aplikasi kamera atau sosmednya. Kemudian segera berselfie, kemudian segera mengupdate status dan memposting. Dan itu merupakan momen yang membahagiakan, momen yang membanggakan, saudara-saudara. Akan tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa ketika kita berjumpa dengan pemimpin negara atau presiden, tentu ada hal-hal yang ingin kita sampaikan. Ada hal-hal yang mungkin menjadi unek-unek, ada hal-hal yang mungkin menjadi sebuah kritik kita terhadap dia. Ketika kita mendapati bahwa ada banyak kebijakan-kebijakan, ada banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita menyampaikannya, kita memberikannya pertanyaan-pertanyaan ataupun sederetan-sederetan kritik-kritik terhadap dia. Dan memang inilah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Bahwa kita sebagai warga negara Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama. Kita berhak mendapat perlindungan, kita berhak mendapat perlakuan yang adil, kita berhak mendapatkan pendidikan, kita berhak menyampaikan pendapat dan sebagainya, tapi kita juga tidak boleh melupakan kewajiban kita. Taat pada hukum, taat pada aturan, taat pada apa yang dijadikan ketetapan-ketetapan di negara ini. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, saudara, bahwa selain menjadi warga negara Indonesia, kita juga memiliki kewarganegaraan lain, yaitu warga kerajaan Allah.
Kewarganegaraan ini bukan kita peroleh karena kita lahir di sana, bukan. Melainkan kita peroleh karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dan dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaannya. Di dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Maka jelas saudara bahwa hidup sebagai warga kerajaan Allah mengandung pemahaman bahwa kita hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita akan menerapkan apa yang diinginkan Allah dalam hidup sehari-hari. Sebagaimana tadi kita warga negara Indonesia, kita taat pada hukum-hukum dan aturan. Kita membayar pajak, kita taat pada aturan lalu lintas dan sebagainya. Demikian juga ketika kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Artinya kita menuruti, menaati apa yang sudah dibuat, apa yang sudah ditetapkan di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Itu sebabnya saudara di dalam Injil, Yesus tidak hanya menyatakan kerajaan Allah itu sebagai perkara di masa depan, yang kelak nanti akan tiba pada kedatangannya kembali. Tapi Yesus juga menyatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah hadir. Sudah hadir di dalam dirinya dan melalui pewartaannya. Karena kerajaan Allah itu bukan sekedar wacana. Kerajaan Allah itu bukan sekedar doktrin. Tapi kerajaan Allah merupakan gaya hidup, cara hidup, pola hidup yang sama sekali baru, yang berbeda dari tatanan umum duniawi. Makanya kita melihat dalam kisah-kisah Injil, Yesus selalu melakukan apa yang dipandang bodoh oleh dunia, apa yang berbeda dari dunia ini. Kepada mereka yang memikul beban berat dan tersisih, kepada mereka yang miskin dan hina, kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang menyandang stigma pendosa, Yesus hadir, Yesus bergaul, Yesus bersama-sama dengan mereka. Demikian juga dalam bacaan pada hari ini, saudara. Perumpamaan tentang kerajaan sorga menyajikan suatu paradoks. Kenapa paradoks, saudara? Karena Yesus mengumpamakan kerajaan sorga itu sangat kecil. Seperti biji sesawi yang ukurannya sangat kecil, tapi dia bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar sehingga burung-burung dapat hinggap pada dahannya. Dan memang inilah yang terjadi ketika Yesus hadir. Kerajaan Allah diwujudkan di dalam diri Tuhan Yesus bersama dengan 12 orang muridnya saja. Sebuah kelompok yang sangat kecil. Bisa dibandingkan dengan orang-orang Yahudi atau tradisi keagamaan Yahudi yang sudah mapan berabad-abad sebelum mereka. Tidak ada apa-apanya. Tapi toh yang kecil ini kelak akan menjadi besar, terus bertumbuh. Dan mereka menampilkan gaya hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dan paradoks selanjutnya kita melihat Yesus juga menggambarkan kerajaan sorga sebagai mutiara dan harta karun yang sangat berharga. Dan orang yang menemukannya harus mengorbankan segala-galanya untuk mendapatkan harta karun dan mutiara itu. Paradoks ini menggambarkan bahwa begitu tinggi, begitu mulianya kerajaan sorga yang diibaratkan seperti mutiara dan harta yang terpendam itu. Makanya dikatakan bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab itu sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu.
Demikian pula hal kerajaan sorga itu. Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Apa yang dikatakan di sini menjadi jelas, saudara, bahwa ketika orang menemukan harta dan mutiara itu, maka semua yang dimilikinya tidak akan berarti lagi. Mereka bersedia melepaskan apapun yang ada dalam diri mereka demi harta yang tak ternilai itu, demi harta yang terpendam itu. Karena nilainya jauh lebih tinggi, nilainya jauh lebih mulia. Karena itu dia memberikan segala-galanya, menanggalkan segala-galanya untuk memperoleh kerajaan sorga itu. Inilah saudara mutiara dan harta terpendam yang ditemukan si pemungut cukai ketika dia berjumpa dengan Yesus. Ketika dia bertemu dengan itu, dia tidak merasa rugi apapun. Ketika dia menjual setengah dari hartanya dan membagikannya kepada orang miskin, serta mengembalikannya 4 kali lipat kepada mereka yang pernah diperasnya. Harta yang terpendam inilah yang ditemukan perempuan berzina. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, sehingga dia tidak lagi menyayangkan setengah kati minyak narwastu murni yang mahal. Ketika dia menuangkannya dan membasuh kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Inilah juga yang terjadi dengan Paulus ketika dia juga berjumpa dengan Yesus. Apa yang menjadi kebanggaannya selama ini? Dia bangga sebagai orang Farisi, dia bangga sebagai murid Gamaliel yang hebat dan cerdas. Kini semua tidak berarti lagi dibandingkan kekayaan dan karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Paulus menganggap semua kebanggaannya hanyalah sampah belaka. Kenapa? Karena dia menemukan harta yang tak ternilai itu. Dia berjumpa dengan Kristus, dia menjadi warga kerajaan sorga. Demikian juga dengan kita semua, saudara. Anda dan saya warga kerajaan sorga. Meskipun saat ini kita masih hidup di dalam dunia. Mari kita tanggalkan apa yang menjadi kebanggaan kita selama ini. Rasa arogan dengan kepandaian yang kita punya. Rasa bangga dengan hikmat. Rasa berpuas diri dengan harta yang kita punya. Kita tanggalkan karena kita sudah berjumpa dengan harta yang tak ternilai itu, yaitu kerajaan sorga. Dan karena kita sudah mengalami perjumpaan dengan kerajaan sorga, harusnya kita bisa menghadirkan gaya hidup kerajaan sorga di dalam hidup kita sehari-hari. Gaya hidup yang sesuai dengan hukum-hukum kerajaan sorga, gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, yang berbeda dari dunia. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang hidup berbeda dengan dunia pasti membawa banyak resiko. Mungkin kita akan dilihat orang sebagai orang yang aneh. Mungkin saudara dianggap orang yang sok suci. Bahkan mungkin saudara akan dijauhi oleh teman dan kerabat. Tapi inilah gaya hidup warga kerajaan sorga. Kontras, bertolak belakang dengan dunia ini. Karena kita tidak lagi berkompromi dengan dosa. Kiranya Tuhan menolong kita semua agar kita dapat meninggalkan gaya hidup kita yang lama dan memiliki gaya hidup warga kerajaan sorga. Amin.
marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami bahwa kami semua adalah warga kerajaan sorga yang harusnya melakukan apa yang menjadi nilai-nilai, apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam status kami sebagai warga kerajaan sorga. Kami sadar seringkali kami masih melakukan apa yang dilakukan oleh dunia ini. Ada begitu banyak kegagalan kami. Ada begitu banyak ketidakmampuan kami untuk menjalani status kami, keberadaan kami sebagai warga kerajaan surga. Untuk itu ya Bapa, biarlah Engkau juga yang menolong dan memampukan kami. Walaupun di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan berbagai persoalan dan tantangan, semangat kami tidak mundur. Kami tidak pernah gagal untuk menjadi warga kerajaan surga yang seturut dengan kehendak Tuhan. Pekerjaan kami, keluarga kami, semua yang kami lakukan dalam hidup kami, kiranya menjadi gambaran nyata bahwa kami hidup sebagai warga kerajaan-Mu yang selalu mau menghadirkan cinta kasih, yang mau selalu bersedia untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pada hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kehidupan umat-Mu di GKI Terusan Pasir Koja ini. Kami berdoa biarlah setiap keluarga di gereja ini boleh menjadi keluarga yang penuh dengan cinta kasih. Untuk juga setiap pekerjaan, setiap profesi yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu, biarlah kami boleh senantiasa untuk menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran, yang boleh terus menghadirkan cinta kasih dimanapun kami berada. Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat-alat Tuhan. Dimanapun kami berada, kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Khususnya Bapa, di dalam situasi, dalam masa-masa pandemi ini yang belum selesai. Kami tahu ya Bapa, mungkin ada kekhawatiran, mungkin ada ketakutan. Ada mungkin juga kesulitan untuk kami menyesuaikan diri dengan situasi, dengan cara atau gaya hidup yang baru. Tapi biarlah Tuhan yang menolong kami, menyertai kami. Khususnya kami ya Tuhan, ketika kami harus bekerja di luar rumah, ketika kami harus melakukan banyak aktivitas. Begitu juga anak-anak kami dalam studinya. Mungkin mereka harus mempersiapkan diri dengan cara yang baru, pembelajaran jarak jauh, untuk metode belajar yang berubah banyak. Mampukan kami semua, supaya dengan hikmat yang Tuhan beri, kami mampu menjalani semuanya dengan baik. Begitu juga untuk persiapan ibadah onsite di gereja-Mu GKI Terusan Pasir Koja. Biarlah setiap prosedur, protokol-protokol yang disusun, semua boleh dijalani dengan baik. Karena kami sadar ya Bapa, bahwa kami sebagai gereja, kami harus turut berkontribusi di dalam menciptakan tatanan kehidupan yang baik, di dalam juga berperan bersama pemerintah untuk menanggulangi wabah COVID-19. Tuhan juga menolong
pemerintah negara kami. Begitu juga tim medis yang terus bekerja. Tuhan juga memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka pertolongan Tuhan, agar di dalam apa yang sedang mereka jalani, semua boleh berbuah kebaikan bagi bangsa negara kami, dan khususnya bagi masa-masa pandemi ini. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, kehidupan kita mungkin belum ada dalam situasi yang tenang dan stabil. Namun di dalam anugerah dan kasih-Nya yang nyata itu, kita tahu tidak perlu kecemasan dan kekhawatiran menguasai diri kita secara berlebihan. Maka marilah tetap menyatakan yang terbaik kepada Tuhan. Salah satunya lewat persembahan yang kita berikan. Kolose 3 ayat 17 berbunyi, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke rekening bank atas nama GKI Turusan Pasir Koja, atau persembahan saudara juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Bangkit berdiri. Kita berdoa. Syukur padamu ya Allah yang telah memberkati kami dalam kehidupan ini. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan yang kami bawa kepadamu. Berikanlah kami kerelaan untuk mau berkurban, membagi kasih kepada sesama dengan memberi diri sebagai saluran berkat-Mu. Berikan kami hati yang bersih dan pikiran yang jernih dalam mengelola dan menggunakan persembahan ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, setiap kita diberikan kesempatan hidup terbatas. Dalam keterbatasan itulah Tuhan menginginkan kita bukan hanya hidup sebagai warga negara Indonesia, tetapi juga warga kerajaan sorga. Mari kita wujudkan prinsip dan nilai-nilai kerajaan sorga itu dalam hidup sehari-hari, di tengah keluarga kita, gereja kita, dan masyarakat.
Nama Yesus termulia di atas segala nama. Agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.